Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini, saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy, bab 10. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Kehidupan Zahran dan Shanum berlanjut. Hari ini, Zahran akan memulai bekerja di bengkel temannya. Sebelum berangkat, Shanum menyediakan sarapan ala kadarnya. Untuk Zahran, dan walau hanya nasi berikut, telur dadar, dan tempe goreng. Tapi entah kenapa, Zahran begitu menikmatinya. Mungkin itu yang dinamakan berkah, pikirnya. Untuk kali pertama, seorang berandalan sepertinya merasakan arti berkah itu apa. Zahran bersiap dan sudah mengikat tali sepatunya. Dengan modal tenaga, Zahran akan mengais rezekinya untuk menghidupi gadis malang yang ia jerumuskan dalam nestapa berkepanjangan ini. Tapi Zahran janji, kalau setelah ini, Shanum tak akan menangis lagi, menangisi nasib menahasnya. Bang, nanti siang apa perlu aku ke bengkel buat bawain makanan siang buat kamu? Tanya Shanum sebelum Zahran benar-benar pergi. Emangnya kamu tahu bengkelnya di mana? Tanya balik Zahran. Wolfgang kan? Itu nggak terlalu jauh dari pabrik tempatku bekerja, Bang. Aku tahu lah. Itu juga salah satu tempat kumpul anak-anak The Wolf kan? Iya. Gimana? Gimana apa? Mau dibawain makan siang nggak? Kalau mau, sekarang aku mau ke pasar buat nyari bahan masakan. Zahran pikir-pikir dulu. Tawaran Shanum adalah ide yang bagus. Mungkin itu bisa menekan pengeluarannya mereka sehingga mereka bisa mengoptimalkan uang yang pas-pasan itu. Boleh deh. Setuju Zahran. Oke. Shanum begitu semangat, kehidupan yang baru benar-benar sudah dimulai. Sekarang sudah bukan saatnya menyesali semua yang telah terjadi. Shanum hanya perlu menerima, maka bukan tak mungkin lalu kebahagiaan ada bersama dengan Zahran. Abang pergi sekarang ya, pamit Zahran. Iya bang, semangat ya. Waalaikumsalam. Shanum bermaksud untuk menyentil Zahran yang pergi tanpa memberi salam. Mungkin aja Shanum ingin mengajarkan nilai-nilai agama sehari-hari secara perlahan pada suaminya itu. Zahran menoleh pada Shanum lalu micingkan matanya. Shanum hanya menyengir innocent. Hehehe, gak usah kan kalau pas pamit itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap Zahran pada akhirnya, lalu melengos pergi. Shanum hanya tersenyum karena akhirnya tak berdebat untuk hal kecil itu. Waalaikumsalam suamiku. Gumam Shanum pelan sehingga Zahran tak mendengarnya. Tapi kemudian Shanum maju ke ambang pintu dan menatap Zahran yang semakin menjauh menyusuri gang sempit itu. Shanum terus memperhatikan sampai Zahran hilang dari pandangannya. Semangat ya. Mari kita tunjukkan pada dunia yang telah menganggap kita sebagai sampah, lalu kita bisa membawa rumah tangga ini adalah sebuah pernikahan yang sakinah, sampai ke jannah bersamamu. Ungkap Shanum setelah Zahran benar-benar jauh. Sepertinya Shanum mulai baper dengan sikap Zahran, padahal Zahran tak menunjukkan sikap yang manis. Tapi niat Zahran untuk bertanggung jawab, serta menjadi tulang punggung untuk dirinya, telah membuat Shanum merasa jadi perempuan yang istimewa. Kebahagiaan Shanum memang sangat sederhana, diperhatikan lebih oleh seseorang selain orang tua angkatnya, adalah sesuatu yang sangat berharga untuknya. Aku harus ke pasar, aku harus masak yang enak, pikirnya kemudian. Lalu Shanum segera bersiap untuk belanja bahan masakan ke pasar. Suasana berbeda tersaji di meja makan keluarga Prayoga. Di meja makan memanjang itu telah terhidang makanan-makanan lezat dengan nilai gizi seimbang, jauh dengan apa yang bisa Shanum sajikan untuk Zahran. Tapi tak ada kehangatan yang terasa di sana.
Baik Ilham Prayoga maupun Irene istrinya, yang mana adalah mamanya Zahran, malah asyik dengan dunianya masing-masing. Ilham sibuk berbalas pesan dengan Mona selingkuhannya, dan Irene juga asik chattingan dengan kekasih berondongnya. Oh iya, sudah beberapa hari ini aku tak bisa menghubungi Zahran. Kemana dia? Tanya Irene dengan santainya. Ilham tak menyahut. Ilham tetap fokus dengan layar handphonenya, dan Irene pun sedikit kesal. Mas, aku nanya loh. Apa? Zahran, dia ada hubungi kamu nggak? Udah hampir seminggu dia nggak pulang. Dia juga nggak bisa dihubungi. Kamu ini gimana sih? Kok kamu cuek banget sama anak kamu sendiri? Malah sibuk ngurusin simpanan kamu itu. Percikan-percikan pertengkaran sudah mulai terjadi. Irena bersikap seolah dirinya paling peduli pada Zahran, padahal dirinya sendiri juga sibuk dengan kesenangannya. Jangan memantik amarahku, Irena, peringatkan Ilham. Tatapan matanya berharap terhadap sang istri sama sekali tak menyiratkan cinta dan kasih sayang. Keduanya sama sekali tak membagikan atmosfer sebagai sepasang suami istri. Aku tanya soal Zahran, kok malah dituduh memantik amarah sih? Kamu tuh emang paling hobi ya nyalah-nyalahi orang. Pernikahan kita tuh udah gak sehat. Lantas kenapa sih kita masih bertahan begini? Ya udah, ayo kita ke pengadilan agama dan ajukan permohonan perceraian. Apalagi yang kita pertimbangkan, Zahran sudah dewasa. Kita gak perlu lagi mengkhawatirkan dia kan? Bahkan dia seolah sengaja ingin menghilang dari pengawalan kita. Oke, tapi aku minta pembagian harta gono gini yang adil dan sesuai. Serahkan saja urusanmu pada kuasa hukummu. Aku juga akan menyerahkan semuanya pada kuasa hukumku, agar proses perceraian ini cepat selesai. Oke, dan kamu harus pergi dari rumah ini, sebab ini adalah hakku dan hak Zahran. Terserah saja. Ilham dan Irene membicarakan perceraian di meja makan, seolah mereka sedang berbicara santai membahas soal masa depan anak sematawayang mereka. Sayangnya itu hanyalah angin bagi Zahran. Entah dari mana awalnya, tapi yang Zahran tahu, kedua orang tuanya hanya memikirkan keputusan hati dan kepuasan nafsu mereka masing-masing saja. Para pembantu yang mendengar pembicaraan itu hanya tertegun dan mengelus dada. Mereka pun merasakan betapa Zahran terluka dengan situasi ini. Pantas saja, dan Zahran gak betah di rumah ini. Ucap salah satu RT menjadi saksi bobroknya kehidupan keluarga tuan dan nyonya mereka. Iya ya, sekarang dan Zahran di mana ya? Kasihan dia, sahut yang satunya. Kita cuma bisa mendoakan saja. Semoga dia kelak mendapatkan istri yang baik, yang bisa menjadi pendamping hidup yang menemani dalam keadaan apapun, yang bisa mencintai dan menyayanginya bukan karena rupa atau harta semata. Harap salah satunya lagi. Amin. Aminkan yang lain. Harapan mereka bisa saja terwujud. Mungkin Shanum bisa memenuhi semua harapan para RT itu untuk menjadi perempuan terbaik bagi Zahran. Shanum bahkan sudah semakin menerima takdirnya sebagai istrinya Zahran. Tak peduli walau Zahran memberikan kesan pertama yang sangat buruk. Tak peduli walau Zahran adalah seorang berandalan. Tapi Shanum semakin hari semakin menerima. Seperti siang ini, dengan sangat semangat, Shanum memasak untuk Zahran dan akan diantarkan ke bengkel itu. Walau belum diberi nafkah secara rutin, tapi melihat kesungguhan Zahran untuk bekerja, itu cukup membuat Shanum respect. Aku harap kamu suka. Aku harap kamu makin semangat ya kerjanya. Shanum menyusun nasi dan lauk pauk di dalam sebuah kotak makan. Shanum berharap Zahran akan suka. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.